Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu, amma ba'd. Qanafidina wa'azakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bab yang pertama atau marhalatul ula, marhalah yang pertama, yaitu tafsir fi ahadin Nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Insyaallah taala pada pertemuan kita malam ini kita akan membahas pembahasan bab yang kedua, yaitu at-tafsir fi ahdi at-tabi'in, al-marhalah ats-tsaniyah, at-tafsir fi ahdi at-tabi'in. Cuma yang antum pegang, nuskha yang antum pegang saat ini, yang barusan difotokopi, salah. Ya, antum lihat di situ tertera al-bab ats-tsalits. Ya. At-tafsir fi usul at-tadwin. Ayo. Ya, kesalahan teknis. Kesalahan teknis labad. Ya mungkin ketinggalan. Bab yang kedua, marhalah ats-tsaniyah, tafsir fi ahdi tabi'in, masternya tidak terbawa. Jadi belum sempat difotokopi. Untuk yang bab yang ketiga, tafsir pada zaman-zaman pembukuan as-sunnah, itu nanti setelah kita membahas bab yang kedua. Ya, labat. Khair insyaallah. Ya. Wa ma ansani hu illa syaitan an azkurah. Baik. Sahabat. Jadi untuk sementara, untuk malam ini, ya labaslah antum latihan kayak Imam Bukhari tanpa kitab. Baik. Karena salah teknis. Labas. Sebelum kita mulai, qanafidina wa'azakumullah, masuk pada pembahasan bab yang kedua. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui para mufassirun dari kalangan para sahabat. Dan di sana al-muallif rahimahullahu taala menyebutkan sanad-sanad yang sampai kepada para mufassirun dari kalangan para sahabat. Kalau yang ini disebutkan di nuskha antum, ya kan? Al-asanid al-musilah ila al-mufassirin min as-sahabah. Sanad-sanad yang nyambung kepada para mufassirin dari kalangan sahabat. Kalau yang disebutkan di situ asyharul asanid, sanad yang paling masyhur. Nah, sanad yang paling masyhur dari Ibnu Abbas, kemudian ini juga ada kesalahan teknis juga, double halamannya. Nah, labat. Dari Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, yang paling banyak sanad dari Ibnu Abbas, ada sekitar 9 sanad yang masyhur dalam bab tafsir dari beliau. Jadi tafsir dari Ibnu Abbas, sanadnya itu kebanyakannya berporos pada 9 sanad yang disebutkan. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang wahin, wa ila akhirih. Anda bisa melihat komentar dari al-muallif di situ. Jalan yang pertama, jalan Muawiyah bin Shalih dari Ali bin Abi Talha dari Ibnu Abbas, keadaannya seperti ini. Jalan yang kedua, dari Qais bin Muslim atau bin Sa'ib dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, keadaannya seperti ini. Terus sampai selesai. Dan juga sanad dari Ibnu Mas'ud, di situ ada 5 sanad. 5 sanad yang masyhur sampai kepada Ibnu Mas'ud. Jadi kalau kita melihat
para ulama menukilkan tafsir dari Ibnu Mas'ud dengan menggunakan sanad, itu kebanyakannya menggunakan salah satu dari 5 sanad ini. Nah, kalau sanad dari Ibnu Mas'ud, alhamdulillah 4 di antaranya sahih, yang satu dhaif. Yang satu dhaif, munqati. 4 sebelumnya itu sahih, semuanya sahih. Ada yang masih diistilahkan aqallu ahwalihi al-hasan, minimalnya hasan. Yang kelima, jalan yang kelima itu munqati, terputus. Nah, kemudian sanad dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dibawakan di situ sekitar 3 sanad. 3 sanad yang masyhur sampai kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, alhamdulillah semua sanad dari Ali yang 3 ini sahih. Hanya 3 sanad ini saja yang sahih yang dihukum oleh para ulama. Adapun sanad-sanad yang lain dihukum oleh mereka semuanya dhaifah, dikarenakan ada permainan dari kalangan Syiah, ya, membuat kedustaan, membuat tafsir dan disadarkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Hanya 3 saja yang masyhur dan 3 ini saja yang sahih. Yang lainnya selain 3 yang dibawakan itu semuanya dhaifatun, dhaif. Bahkan ada yang maudhu'ah. Sanad dari Ubay bin Ka'ab disebutkan di situ ada 2. Ada 2. Nah, ada 2. Yang pertama sahih, yang kedua al-aqalhi hasan. Nah, baik. Ini sanad-sanad yang masyhur dari mereka para mufassirin, dari kalangan para as-sahabah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ingat, sanad yang masyhur yang banyak dipakai oleh para ulama ketika menukilkan tafsir dari mereka. Nah, adapun sanad-sanad yang lain juga banyak, namun qalil, sedikit disebutkan oleh mereka. Ini semuanya bisa didapati dengan cara istiqra' wa tatabbu', dengan cara istiqra' dari kalam al-a'immah. Nah, atau yang lebih dikenal di kalangan para a'immah dengan tariqatus sabr, tariqah as-sabr, sabrul riwayat. Semua sanad dari Ibnu Abbas dikumpulkan semua, mana yang sering disebutkan. Nah, sanad dari Ibnu Mas'ud dibawakan semuanya, mana yang lebih sering disebutkan. Demikian pula dari Ubay bin Ka'ab dan juga Ali bin Abi Thalib. Intaha. Ini pelengkap dari pembahasan kita yang pertama untuk marhalatul ula, tafsir di zaman Nabi dan di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sekarang kita masuk pada bab yang kedua, marhalah yang kedua untuk tafsir, yaitu tafsir di zaman tabi'in. Di zaman at-tabi'in. Tafsir di zaman tabi'in, khonafidina azakumullah, itu muncul dikarenakan mereka para tabi'in itu mengambil tafsir dari mereka, dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi mereka para sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, para sahabat itu berpencar. Ada yang di Madinah, ada yang di Kufah, ada yang di Irak, ada yang di selain itu dari negeri-negeri kaum muslimin. Mereka menyebar. Kemudian mereka mengajarkan ilmu kepada mad'unya. Di antara yang mereka ajarkan adalah tafsir. Jadi kedudukan mereka bertingkat-tingkat dari kalangan para sahabat. Ada yang menjadi qadhi ketika itu, ada yang menjadi amir, ada yang menjadi wazir, ada yang menjadi muallim, ada yang menjadi selain itu. Masing-masing mereka mengajarkan ilmu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mereka menyebar di negeri-negeri kaum muslimin. Kemudian orang-orang setelah mereka, yakni dari kalangan tabi'in, mengambil ilmu dari mereka. Ini marhalah yang kedua setelah meninggalnya Rasulullah SAW dan masuk pada generasi yang kedua, yaitu generasi para tabi'in. Nah, adapun masadir, sumber-sumber tafsir
di zaman para tabi'in itu mirip dengan sumber tafsir di zaman para sahabat. Yaitu yang pertama, mengambil dari Alkitab, tafsirul Quran bil Quran. Yang kedua, apa yang mereka riwayatkan dari sahabat dari Rasul yang dihukumi sebagai marfu'un hukman, atau lebih dikenal dengan sunnah, diambil dari sunnah yang mereka ambil dari sahabat. Ini maksud yang kedua, sumber yang kedua. Sumber yang ketiga, mereka ambil dari ijtihadnya sahabat itu sendiri. Jadi tabi'in langsung meriwayatkan tafsir dari ijtihad sahabat tadi. Kemudian yang keempat, mereka ambil dari ahlul kitab. Mereka ambil dari ahlul kitab yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka, Taurat dan Injil, yang menyebutkan tentang rincian kisah-kisah dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima, mereka juga berijtihad dalam menafsirkan Al-Quran. Ini 5 sumber tafsir di zaman para tabi'in. Kalau di zaman para sahabat cuma 4. Alkitab, was sunnah, wal ijtihad, wa ahlul kitab, cuma 4. Adapun di zaman para tabi'in ditambah 1, yaitu yang mereka ambil dari ijtihadnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik. Tadi disebutkan ikhwanafidina azakumullah, kita singgung sedikit tadi, bahwasanya mereka para tabi'in, mereka mengambil tafsir dari para sahabat di tempat mereka masing-masing. Jadi mereka para sahabat setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mencari tempat yang mereka sukai. Ada yang ke Taif, ada yang menetap di Madinah, ada yang ke Mekah, ada yang ke Irak, wailakin. Kemudian mereka para sahabat, mereka membuat sebuah madrasah, sebuah lembaga pendidikan dalam bidang tafsir. Jadi halaqah mereka besar, banyak santrinya dari kalangan tabi'in, akhirnya dibentuk yang namanya sebuah madrasah, madrasatut tafsir, madarisut tafsir fi ahdi tabi'in, sekolah-sekolah tafsir di zaman para tabi'in. Ini yang paling masyhur, ada 3 tempat. Yang pertama ada di Mekah, yang kedua ada di Madinah, yang ketiga ada di Irak. Ini yang paling masyhur. Nah, ini yang paling masyhur. Dan masing-masing tempat itu memiliki pembimbing. Adapun yang ada di Makkah itu langsung dibimbing oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan mereka yang paling a'lam dalam bidang tafsir. Dikarenakan mereka mengambil langsung dari Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas itu a'lamu bit tafsir minas sahabat, lebih paham tentang masalah tafsir dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Adapun yang ada di Kufah atau yang ada di Irak, ya, Kufah, Irak. Nah, yang ada di Kufah yaitu di Irak itu termasuk dari murid-muridnya Ibnu Mas'ud. Jadi yang menjadi kepala sekolah di Irak itu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Adapun yang ada di Madinah, yang menjadi kepala sekolahnya adalah Ubay bin Ka'ab. Tiga sekolah yang masyhur di kalangan para sahabat. Makkah, Irak, Madinah. Makkah dikepalai oleh Ibnu Abbas, Irak dikepalai oleh Ibnu Mas'ud, di Madinah dikepalai oleh Ubay bin Ka'ab. Dikarenakan memang Ibnu Mas'ud ketika itu dikirim di masa pemerintahan sahabat Umar, kalau sahabat Umar, sahabat Ali. Itu Ibnu Mas'ud dikirim menuju ke Kufah, ke Irak sebagai wazir, sebagai menteri. Yang menjadi amirnya, gubernurnya adalah Abu Musa al-Asy'ari, insyaallah. Nah, Abdullah bin Mas'ud selaku sebagai wazir, beliau membuka halaqah dalam bidang tafsir. Muridnya banyak, dan beliau lebih dikenal dengan tafsir Ar-Ra'i,
Demikian. Ini 3 sekolah besar di zaman para tabi'in rahimahumullah. Di Mekah, kemudian di Madinah, dan juga di Irak. Sekarang kita bahas masing-masing dari sekolah tadi. Nah, siapakah para senior, para pembesar, santri-santrinya para sahabat di masing-masing madrasah? Yang kita bahas pertama kali adalah madrasahnya Ibnu Abbas, yaitu di Makkah. Baik. Asyhadu rijaliha, yang paling masyhur yakni murid senior Ibnu Abbas dalam bidang tafsir. Ketika itu ada berjumlah sekitar 5 orang. 5 orang dari kalangan para tabi'in yang dikenal dengan keilmuan mereka dalam bidang tafsir. 5 orang. Semuanya ini dari kalangan mawali. 5-5-nya ini dari kalangan mawali, bekas budak. Nah, yang pertama Sa'id ibnu Jubair. Sa'id ibnu Jubair. Yang kedua Mujahid ibnu Jabr al-Makki. Mujahid bin Jabr al-Makki. Yang ketiga Ikrimah Maula Ibni Abbas. Ikrimah Maula Ibni Abbas. Yang keempat Tawus bin Kaisan al-Yamani. Tawus bin Kaisan al-Yamani. Kemudian yang kelima Atha ibnu Abi Rabah. Atha ibnu Abi Rabah. 5 orang pembesar atau senior, para senior dari kalangan murid-muridnya Ibnu Abbas yang paling a'lam dalam bidang tafsir. Sa'id ibnu Jubair, Mujahid, Ikrimah, Tawus, dan Atha ibnu Abi Rabah. Nah, semuanya ini termasuk dari kalangan mawali. Sa'id ibnu Jubair termasuk maula, mantan budak. Mujahid juga demikian, Ikrimah juga demikian, Tawus juga demikian, Atha ibnu Abi Rabah juga demikian. Semuanya dari kalangan budak. Masya Allah, bekas budak ya ikhwah, mampu menyaingi mereka orang-orang yang merdeka. 5 orang ini semuanya yatafawatun. Mereka ini bertingkat-tingkat dari segi periwayatan dari Ibnu Abbas. Ada yang banyak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, ada yang sedikit dalam periwayatan dari Ibnu Abbas. Tergantung dari mereka masing-masing. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang paling a'lam dari 5 ini, yang paling kuat dalam masalah tafsir, sebagaimana disebutkan, itu Sa'id ibn Jubair. Yang disebutkan oleh Al-Imam Khusayf, sebagaimana dinukil dari kitab Wafayatul A'yan. Di situ disebutkan bahwa Sa'id ibn Jubair itu menggabungkan semua ilmu yang dikuasai oleh 4 orang sebelumnya. Kalau Sa'id ibn Musayyib itu lebih dikenal dengan tolaknya. Sa'id ibn Musayyib itu termasuk Sayyidut Tabi'in, imamnya para tabi'in. Sampai diikhtilafkan mana yang lebih utama antara Sa'id bin Musayyib dengan Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni ajal lebih mulia dikarenakan nas hadis dari Rasul. Ada Sa'id bin Musayyib a'lam tabi'in, lebih kuat dalam bab salat. Untuk masalah manasik haji itu Atha ibnu Abi Rabah sampai diminta fatwa oleh khalifah ketika itu, Khalifah Sulaiman. Masalah halal dan haram, masalah fikih itu Tawus. Masalah tafsir itu Mujahid bin Jabr. Yang mengumpulkan itu semuanya itu Sa'id ibnu Jubair. Paham masalah tolak, masalah haji, halal haram, tafsir, semuanya dikuasai oleh Sa'id ibnu Jubair. Maka yang kita bahas sekarang ini adalah Sa'id ibnu Jubair. Labat kita sebutkan tarjamah beliau, biografi beliau secara singkat. Siapakah beliau? Sa'id ibnu Jubair. Agar kita bisa mengetahui bagaimanakah kekuatan beliau dalam bidang tafsir. Disebutkan qanafidina a'azakumullah
dalam kitab Suwar min Hayatid Tabi'in beberapa gambaran tentang kehidupan para tabi'in pada biografinya Al-Imam Al-Mufaddal Sa'id Ibn Jubair rahimahullah. Langsung saja untuk menunjukkan kekuatan beliau dalam bab tafsir, kuatnya beliau mengambil istinbat dari bab tafsir itu sebagaimana yang masyhur di kalangan para imam, para muarrikhin ketika mereka menyebutkan biografinya Sa'id Ibn Jubair ketika dia berhadapan dengan salah seorang khalifah Kufah yang ditunjuk oleh Abdul Malik Ibnu Marwan, yaitu Al-Hajjaj Ibn Yusuf As-Saqafi. Dari munaqashah antara Sa'id Ibn Jubair dengan Hajjaj Ibn Yusuf As-Saqafi sangat nampak bagaimanakah keahlian beliau dalam masalah tafsir. Langsung saja kita sebutkan karena dalam kitab ini itu langsung pembahasan itu. Jadi nggak disebutkan yang lain, langsung dibawakan cerita itu secara utuh. Yang ujung-ujungnya itu pada kematian Sa'id Ibn Jubair. Jadi khonafidina azakumullah, Khalifah Abdul Malik Ibn Marwan selaku sebagai anak dari Marwan Ibn Al-Hakam, keturunan Bani Umayyah, ya, masih dalam bab Bani Umayyah. Itu menunjuk seorang gubernur untuk mengurusi Kufah, yaitu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Tetapi Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini, itu sangat dibenci oleh ahli Kufah. Jadi memang itu sebagai fitnah untuk ahli Kufah. Ahli Kufah itu paling senang dengan yang namanya demo. Paling senang dengan yang namanya kudeta militer. Jadi kalau tidak cocok dengan seorang penguasa, langsung diganyang penguasanya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan ditunjuknya Al-Hajjaj Ibn Yusuf As-Saqafi sebagai pemimpin mereka. Sabar enggak mereka menghadapi satu orang ini yang disifati dengan zalim, wasafah, atau safah, suka mengalirkan darah kaum muslimin. Sampai dia pernah bilang khutbah ketika itu, kalau saya memerintahkan kalian keluar dari pintu itu, tetapi kalian malah memilih pintu yang lain, berarti darahnya halal untuk saya. Sampai seperti itu. Sangat mudah untuk membantai seorang muslim. Itu Hajjaj Ibn Yusuf As-Saqafi. Ketika itu pada masa pemerintahan Hajjaj Ibn Yusuf As-Saqafi itu terjadi satu fitnah yang sangat besar yang sudah masyhur di kalangan para imam wa talabah, yaitu fitnahnya Abdurrahman Ibnul Ash'ath. Abdurrahman Ibnul Ash'ath. Dari sinilah awal kisahnya Sa'id Ibn Jubair yang berujungkan pada kematian beliau. Disebutkan ketika itu Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi hendak melakukan penyerangan kepada Malik Turk, Raja Turki, Razbil, seorang ahli kitab kafir, hendak memerangi mereka. Tetapi Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi memilih panglima perangnya, yaitu Ibn Al-Ash'ath. Dalam keadaan Al-Hajjaj bin Yusuf itu sangat membenci Ibn Al-Ash'ath, sangat benci, tidak suka dengan Ibn Al-Ash'ath. Ibn Al-Ash'ath juga tidak suka dengan Al-Hajjaj. Jadi cocok. Tapi yang bikin kita heran, kenapa kok ditunjuk menjadi panglima perang? Mesti ada tujuannya. Bahkan Al-Hajjaj bin Yusuf sempat mengatakan kepada teman duduknya, ketika Ibn Al-Ash'ath dipanggil masuk ke ruangan dia ngomong sama teman duduknya, saya paling benci dengan gaya berjalan dia. Kalau seandainya saya mampu memenggal lehernya, tak bunuh dia. Akhirnya teman duduknya ini ngomong ke Ibn Al-Ash'ath, Hajjaj itu nggak suka sama kamu, ingin bunuh kamu.
Kata dia, sama, aku juga tak suka sama dia. Nah, itu bahasa Indonesianya ya. Kalau di bahasa Arab kan panjang. Akhirnya ketika ingin menyerang kekuasaan Rajbil, Raja Turki ketika itu, Ibnu al-Ash'as ditunjuk sebagai panglima perangnya. Alas, dia pun akhirnya dibekali dengan persenjataan dan juga dibekali dengan personil pasukan yang sangat besar ketika itu menggempur Raja Turki. Subhanallah, menang Ibnu al-Ash'as itu. Menang. Dipojokkan terus, diserang terus, dihantam mundur. Nah, kalau dulu kan sistem militer mereka ketika mereka perang itu dengan prinsip divide et impera. Ya. Yakni kuasai hancurkan, kuasai. Itu prinsipnya para khalifah muslimin. Jadi untuk memperluas kekuasaan mereka. Gitu ya istilahnya. Apa salah? Istilah militernya divide et impera, yakni dihancurkan, kuasai, yakni dibikin hilang penduduknya, dikuasai. Turki mau dijadikan kekuasaan Islam, dibikin hancur, dibikin minggir penduduknya, kuasai. Alhamdulillah, qadarullah wa syafa'al, Ibnu Ash'as berhasil melaksanakan satu teori ini. Bikin mundur sampai terpojok. Tetapi akhirnya Ibnu Ash'as berubah pikiran. Melihat pasukannya besar, kemenangan demi kemenangan pun diraih. Akhirnya dia berubah pikiran. Dipanggil semua pasukannya, kemudian didoktrin untuk mau membayar Ibnu Ash'as sebagai khalifah tandingan untuk Hajjaj. Subhanallah, banyak di kalangan para ulama ketika itu yang terfitnah. Di antaranya Sa'id ibn Jubair. Di antaranya juga Asy-Sya'bi, Amir ibn Surahil Asy-Sya'bi. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika itu dipaksa untuk ikut dalam masalah ini. Tapi beliau enggak mau. Sampai pada tingkat ketika dia dipaksa itu langsung nyemplung ke sungai. Tadi dibawa ke jembatan, mau dibawa ke Ibnu Ash'as, dia nggak mau ikut campur. Akhirnya dia berontak, langsung nyemplung ke sungai, biur. Dikejar sama pasukan Ibnu Ash'as, ikut masuk juga, diangkat ke atas, masuk lagi. Nah, al-muhim yang penting betul-betul tidak ingin ikut fitnah. Subhanallah, Sa'id bin Jubair termasuk dari kalangan pasukannya Ibnu Ash'as. Akhirnya semuanya membayar Ibnu Ash'as. Mereka semuanya sepakat untuk menggulingkan, mengadakan kudeta militer besar-besaran melawan Hajjaj bin Yusuf. Terdengar kabarnya oleh Hajjaj bin Yusuf, khalifah yang kejam ini tidak tinggal diam. Dia merasa dikhianati oleh Ibnu Ash'as. Ya memang juga goblok juga sih. Kenapa kok dituntut jadi panglima? Karena Hajjaj bin Yusuf mengirim surat kepada Abdul Malik bin Marwan, mengadukan ulahnya Ibnu Ash'as. Disebutkan bahwa saya panglima perang, saya berkhianat kepada saya dan berusaha untuk memberontak saya. Bagaimana pendapatmu? Kirim ke Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan akhirnya mengirim surat kepada Ibnu Ash'as. Dikirim, kamu jangan macam-macam. Ya, kamu tunduk saja. Ya, minta maaflah kamu sama Hajjaj bin Yusuf. Kalau dia punya salah ya dimaafkan. Musalahalah, damai. Alas, kirim ke Ibnu Ash'as. Ngamuk Ibnu Ash'asnya, tidak menerima tawaran dari Abdul Malik bin Marwan. Akhirnya dia pun menyiapkan pasukan. Sudah tidak digubris itu Raja Turki. Dia sudah kelengger, KO, mundur sudah, tidak digubris. Akhirnya dia menghimpun semua pasukan, berangkat untuk menuju ke Kufah ketika itu, untuk menghabisi pasukannya Hajjaj dan juga menggulingkan kekuasaan Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj pun akhirnya minta bantuan kepada Abdul Malik bin Marwan sebagai khalifah ketika itu. Minta bantuan personil, kekurangan, diborong semua sama Ibnu Ash'as. Akhirnya dibantu sama Abdul Malik bin Marwan. Bantu, pasukannya pun gede. Akhirnya terjadi peperangan sengit antara Ibnu Ash'as dengan Al-Hajjaj ibn Yusuf. Dan memang Al-Hajjaj bin Yusuf itu dikenal dengan strategi tempur yang canggih.
Cerdas Hajjaj bin Yusuf ini. Bukan sekedar main babat saja. Bukan bonek dia. Tahu bonek ya? Bondonekat. Enggak. Dia ini cerdas orangnya. Untuk masalah strategi tempur kuat. Main. Cocok memang jadi gubernur Kufah. Awal pertempuran kalah Hajjaj dengan Ibnul Ash'ath. Dipukul mundur, dibikin KO pasukannya. Tapi Al-Hajjaj tidak menyerah. Tidak menyerah. Qadarullah wa syafa'al. Di tengah-tengah pertempuran yang ketika itu Al-Hajjaj bin Yusuf terjepit. Qadarullah wa syafa'al, Al-Hajjaj bin Yusuf pun berhasil untuk menyerang balik Ibnul Ash'ath. Ketika diserang balik sama Al-Hajjaj bin Yusuf, KO Ibnul Ash'ath-nya. Semua para masyaikh, para ulama yang bersama dengan Ibnul Ash'ath ditangkap, termasuk Sa'id Ibnu Jubair, termasuk juga Asy-Sya'bi dan yang lainnya ditangkap semua. Semua pendukungnya Ibnul Ash'ath dibantai di tempat. KO Ibnul Ash'ath dengan beberapa orang, sekitar 10 atau 15 orang lari. Lari, nggak mau tahu jawab dia, lari. Ternyata dia minta perlindungan pada Raja Turki. Gimana? Awalnya diperangi, habis itu minta perlindungan. Lari, minta perlindungan kepada Raja Turki. Dilindungi sama Raja Turki. Ya tentunya ada maksudnya. Ya kan? Ada maksudnya. Lumayan lama, berbulan-bulan dia diam di Raja Turki ini. Al-Hajjaj bin Yusuf setelah menangkap semua para masyaikh, semua para ulama, disimpan di sel tahanan. Akhirnya Al-Hajjaj bin Yusuf mengeluarkan ultimatum, mengancam Raja Turki. Kalau tidak mau diserahkan kepada kita itu Ibnul Ash'ath, tak bantai habis negerimu. Gitu kan. Takut si Raja Turki ini. Waduh, gembongnya langsung yang ngomong. Bawa reksonya ini. Ya wis-lah. Akhirnya Raja Turki ini pun mengkhianati Ibnul Ash'ath. Daripada saya yang kalah, balas dendam kirim. Akhirnya ditangkap ini. Ibnul Ash'ath ditangkap, bala tentaranya yang masih tersisa diikat tangannya, dikirim ke Al-Hajjaj ibn Yusuf. Jemput tentaranya Hajjaj, dijemput di bawah. Tengah-tengah perjalanan, karena kan dia takut dengan Al-Hajjaj ibn Yusuf, akhirnya bunuh diri Ibnul Ash'ath. Bunuh diri. Kan diikat dia. Talinya itu diikatkan di penjaga dia. Dia nak lari kan. Jadi kalau dia lari, ikut lari juga di penjaganya kan. Jadi disambung talinya itu. Satunya nali tangannya Ibnul Ash'ath, sambungannya disambungkan ke penjaganya. Akhirnya Ibnul Ash'ath itu pun lari kenceng. Nah, saudara sini kanut. Apa kanut itu? Terbawa. Yang jaga Ibnul Ash'ath ini terbawa. Saking kencengnya larinya dia. Terbawa, akhirnya dia pun langsung terjun bebas ke jurang. Loncat dia. Akhirnya penjaganya ikut jatuh. Mati semua. Yang jatuh kita itu mati. Langsung mati. Ya mati di jurang. Mati. Keras akhirnya pasukan Hajjaj bin Yusuf nggak ada berhasil. Dibantai semua akhirnya yang ada di situ. Bunasa sudah mati. Pulang tidak bawa hasil. Marah pula itu Hajjaj. Akhirnya dibantai semua, bawa pulang kepalanya. Akhirnya bantai semua sama mereka. Akhirnya Hajjaj bin Yusuf ya tidak seberapa kecewa. Yang penting luka hati sudah terobati. Yang penting dia mati. Akhirnya semua para ulama yang ada dipanggil menghadap Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Di antaranya yang dipanggil sebelum Sa'id ini Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi ketika itu karena bejana azakumullah termasuk di kalangan para ulama yang hidup di zaman Hajjaj yang paling disukai sama Hajjaj. Senang Hajjaj sama Sya'bi. Tapi Sya'bi tidak suka sama Hajjaj. Cintanya ditolak. Dipanggil sama Hajjaj. Katanya Al-Hajjaj, engkau adalah seorang alim yang mulia. Bagaimana pendapatmu tentang saya? Sya'bi
Gak basa-basi, langsung ngomong, sampeyan itu zalim orangnya, suka bunuh, menyelisihi perintah Allah, katanya. Hajjaj terdiam mendengarkan ucapannya Asy-Sya'bi. Akhirnya dimaafkan sama Al-Hajjaj. Sudah terlanjur senang sama Sya'bi. Ya sudahlah, dimaafkan Asy-Sya'bi, dibebaskan, dan dibunuh. Qadrallahu ma syafa'al, Sa'id bin Jubair berhasil kabur. Lari dia dengan beberapa orang menemani beliau. Lari. Sa'id bin Jubair itu termasuk keturunan Habasyah. Beliau dari Ethiopia, hitam. Terus Sa'id bin Jubair. Beliau lari, berhasil kabur. Dan menjadi buronan negara ketika itu. Bertahun-tahun dia dicari oleh Hajjaj ibn Yusuf, tidak ketemu. Masya Allah. Ternyata Al-Hajjaj ibn Yusuf, Sa'id bin Jubair ini masuk ke pedalaman. Ibaratnya itu ya adalah kepala desanya itu, Syekhul Qabilahnya itu. Sebelumnya baik, merahasiakan keadaannya Sa'id. Ternyata ketika sang Syekh Qabilahnya ini mati atau dipecat, diganti oleh orang lain. Orang ini itu nggak suka sama Sa'id. Akhirnya dilaporkan kepada Hajjaj keberadaannya Sa'id bin Jubair. Akhirnya teman-temannya Sa'id bin Jubair yang juga termasuk buronan ketika itu datang ke Sa'id. Kita kabur saja daripada kita mati. Ini kepala desa kita ini orangnya nggak suka sama kita. Katanya si Sa'id, tidaklah, sudah terlalu tua saya ini. Terus kalian mau pergi saja. Mungkin ini sudah waktunya saya mati. Masa akhirnya mereka semua lari. Yang temannya Sa'id pergi semua, mengasingkan diri. Akhirnya sang kepala desa ini melaporkan kepada Hajjaj keberadaannya Sa'id ibn Jubair. Dikirimlah pasukan khusus untuk melakukan penggerebekan rumahnya Sa'id bin Jubair. Datang mereka, dikepung rumahnya Sa'id bin Jubair. Oh, seru, kayak ngepung Dujin Top kemarin aja ya. Cuma kalau itu kan teroris, ini ulama. Dikepung. Kalau dulu udah ketebak, nggak bisa gerak jauh, sudah dekat. Dikepung, diketok rumahnya, langsung dipegang si Sa'id, kemudian diikat tangannya. Wah, siap bayangan dia, mati saya ini. Tiba-tiba ketika dia mau keluar, anaknya ngintip, "Lu, bapakku mau dibawa kemana?" Anaknya masih kecil, perempuan. Lari anaknya ngejar bapaknya. Si Sa'id ini pun ngomong ke ibumu, "Bapakmu mau mati ini." Terus bilang sama ibumu, "Kita ketemu surga." Masya Allah. Anaknya nangis, Sa'id pun ikut nangis ketika itu. Akhirnya dibawa sama pasukannya Hajjaj ketika itu, menghadap Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi. Kita lihat bagaimanakah munaqashah antara beliau dengan Hajjaj ibn Yusuf. Naam. Ketika itu yang dihadapkan kepada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi beberapa orang, bukan Sa'id saja, beberapa orang. Prinsipnya Hajjaj, barang siapa yang memberontak kepada dia, berarti dia kafir. Kalau orang yang ditawan sama Hajjaj ini mau mengakui kalau dia kafir, dilepaskan sama dia. Kalau tidak mau, santai. Ketika itu ada 3 orang yang dihadapkan kepada Hajjaj sebelum Sa'id. Sa'id terakhir. Waktu itu yang pertama orang sudah tua. Dipanggil sama Hajjaj. Kemudian ditanya sama Hajjaj, apakah engkau memandang dirimu telah kafir? Katanya Hajjaj, langsung to the point. Katanya dia, tidak.
saya ini memeluk Islam sudah susah payah, beribadah kepada Allah sudah susah payah. Enak sekali saya mau bilang saya kafir. Tidak, saya nggak mau kafir. Katanya si Hajjaj, kalau gitu kamu tak bunuh nanti. Katanya dia, wah memang umur saya memang tinggal sedikit. Saya sudah tua, bunuh saja saya. Akhirnya dia pun dibantai sama Hajjaj. Dipanggil al-Gujunya, sembelih. Ketika disembelih, al-Guju dia dan juga para hadirin ketika dia menyaksikan eksekusi matinya orang ini, semuanya bilang rahimahullah. Masya Allah, menunjukkan apa? Sebenarnya mereka itu nggak suka sama Hajjaj. Berhubung karena memang gimana lagi, takut mati. Akhirnya ketika orang tua tadi dibantai, semuanya bilang, al-Gujunya juga bilang rahimahullah, semoga Allah merahmati dia. Sadis. Kemudian didatangkan lagi orang yang kedua. Nah, kalau ini agak lucu ini. Agak lucu. Nah, ketika itu dia dipanggil sama Al-Hajjaj. Kemudian ditanya sama Al-Hajjaj. Tapi Al-Hajjaj ngomong sebelum dia dibunuh, dia ngomong sama teman duduknya. Kayaknya orang ini juga nggak mau dikatakan kafir, tapi kayak saya juga ingin menggal dia. Katanya gitu. Orang ini pun datang. Ditanya sama Hajjaj, apa kamu memandang kamu itu kafir? Dia langsung bilang, saya itu lebih kafir daripada Fir'aun hadil ummah. Wah, subhanallah. Hajjaj pun kecewa. Lu mau kafir? Ya sudah, akhirnya dilepas orang ini. Konyol pokoknya. Akhirnya dilepas orang ini. Gak jadi dibunuh. Sa'id bin Jubair pun akhirnya dipanggil. Terakhir dia panggil sama si Hajjaj. Aywa, panggil. Memang dia sudah si Sa'id ini sudah was-was. Satu mati, satu lolos tapi kafir, kuat. Tinggal saya. Panggil sama si Hajjaj. Ketika dia sudah di depan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, ditanya sama Hajjaj, Masmuk, siapa namamu? Pakai bahasa basi dulu. Kalau tadi kan tidak langsung gitu poin, santai. Ini tidak, ditanya dulu. Masmuk. Beliau mengatakan Sa'id bin Jubair. Maka Hajjaj pun mengganti namanya Sa'id bin Jubair. Dia mengatakan Bal Syaqi ibnu Qusair. Tahu artinya? Kebalikan dari nama dia. Kalau Sa'id bin Jubair, Sa'idun itu artinya orang yang bahagia. Ya. Kalau Syaqiyun itu orang yang sengsara. Baik. Kalau Jabrun lawannya adalah Kasrun. Jabrun Jubair, Kasrun Qusair. Dibalik namanya. Maka Sa'id bin Jubair pun mengatakan, Bal kanat ummi a'lama bismi minka. Ibuku lebih tahu namaku daripada kamu. Jangan diganti-ganti. Udah paten itu. Nah. Maka Al-Hajjaj pun ngomong, dites dulu Sa'id bin Jubair ini. Ma taqulu fi Muhammad? Bagaimana pendapatmu dengan si Muhammad? Bayangkan, ngomong dengan logat kasar Muhammad, tidak ngomong Rasul. Saya bingung, Muhammad tanya, Muhammad siapa? Maka saya tanya, ta'ni Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamu alaih. Yang kamu maukan itu Muhammad bin Abdullah, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Qala na'am. Dia mengatakan dia. Ngawur begitu. Na'am, kata Hajjaj. Maka si Sa'id pun mengatakan, Sayyidu walidi Adam, an-Nabiyul Mustafa. Rasulullah Muhammad bin Abdullah adalah Sayyidu waladi Adam, pemimpin anak Adam, nabi yang dipilih. Khairu man baqiya minal bashar wa khairu man madha. Sebaik-baik manusia yang ada dan sebaik-baik orang yang telah lewat. Hamala risalah, membawa risalah ini, wa addal amanah, menunaikan amanah. Wa nasaha lillah, menasihati untuk Allah, wa li kitabihi dan kitabnya, wa li 'amatil muslimin wa khassatihim, dan juga menasihati kaum muslimin secara umum dan juga orang-orang khusus di kalangan mereka.
Oh, bagus pendapat. Dites lagi. Fama taqulu fi Abi Bakar? Bagaimana pendapatmu dengan Abu Bakar? Maka beliau mengatakan, huwa siddiq. Beliau adalah as-siddiq. As-siddiqul akbar, orang yang jujur. Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahaba hamidan wa 'asha sa'idan. Beliau mati dalam keadaan terpuji dan beliau hidup dalam keadaan bahagia. Wa madha ala minhajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau di atas prinsipnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yughayyir wa lam yubaddil. Tidak berubah sama sekali. Oh, bagus pendapatnya dengan Abu Bakar. Dites lagi, fama taqulu fi Umar? Bagaimana pendapatmu dengan Umar? Beliau mengatakan, huwal Faruq alladzi faraqallahu bihi bainal haqqi wal batil. Dia adalah Al-Faruq, pembeda yang membedakan antara al-haq dengan kebatilan. Wa khiratullahi wa khiratu rasulih. Umar itu adalah pilihan Allah dan pilihan Rasulnya. Walaqad madha ala minhaj sahibai. Beliau juga di atas prinsip dua saudaranya, yaitu Rasul dan Abu Bakar. Asha hamidan wa qutila syahidan. Beliau hidup dalam keadaan terpuji dan beliau dibunuh dalam keadaan syahid. Oh, bagus pendapatnya tentang Umar. Dites lagi, fa taqulu fi Utsman? Apa yang kamu katakan tentang Utsman? Beliau mengatakan, huwal mujahizul jayshil usrah. Beliaulah yang mujahiz itu menyiapkan, yang menyiapkan pasukan usrah. Pasukan usrah itu jaysh ghazwat Tabuk, yang menyiapkan pasukan yang hendak perang Tabuk. Al-hafiru bi'ra rumah, yang membeli sumur rumah. Al-mushtari baitan li nafsihi fil jannah, yang membeli rumah untuk dirinya sendiri di surga. Al-mushtari asihru Rasulullah SAW ala banatayhi. Beliau adalah besannya Rasul dari dua anak Rasul. Beliau disebut dengan Dzun Nurain. Walaqad zawwajahu Nabi sallallahu alaihi wasallam biwahyi minas sama' wa huwal maqtulu zulman. Dan beliau dinikahkan dengan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu dari langit, dan beliau dibunuh dalam keadaan terzalim. Oh, bagus. Pendapat dia tentang Utsman bagus. Fama taqulu fi Ali? Sekarang apa pendapatmu tentang Ali? Dites pokoknya. Bahasa apa sih dulu? Ibnu Ammi Rasulullah. Beliau mengatakan beliau adalah Ibnu Am, anak paman Rasul SAW. Wa awwalu man aslama minal fityan. Orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Huwa zauju Fatimah al-Batul. Beliau adalah suaminya Fatimah al-Batul. Al-Batul itu orang yang suci, wanita yang suci. Wa Abul Hasan wal Husain sayyidai syababi ahli jannah. Beliau adalah bapaknya, ya, bapaknya Hasan dan Husain, dua orang pemimpin pemuda di surga nanti. Sekarang pertanyaannya agak menjurus. Jadi tadi itu dikirim tentang Rasul, oh baik, Abu Bakar baik, Umar baik, Utsman baik, Ali baik. Sekarang coba kalau sama saya gimana? Tapi enggak langsung tutup poin, bahasa basi dulu. Dia ngomong, "Fa'ayyu khulafa'i Bani Umayyah a'jabu laka?" Mana para pemimpin Bani Umayyah yang paling kamu sukai? Beliau mengatakan, "Ardahum li khaliqihim." Yang saya sukai adalah orang yang diridhoi oleh Rabb mereka. Dia ngomong, "Fa ayyuhum ardalil khaliq?" Mana di kalangan mereka yang paling diridhoi oleh Allah? Beliau mengatakan, "Ilmu dzalika 'indal ladzi ya'lamu sirrahum wa najwahum." Yang mengetahui hal itu adalah zat yang mengetahui urusan mereka yang tersembunyi dan yang nampak. Maka dia pun mengatakan si Hajjaj, "Fama taqulu fiyya?" Terus apa pendapatmu tentang saya? Beliau kan termasuk khalifah Bani Umayyah. Hidup di zaman khalifah Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan. Si Sa'id tak langsung ngomong. Beliau pun mengatakan, "Anta a'lamu binafsik." Kamu lebih tahu tentang dirimu. Dia ngomong lagi, apa si Hajjaj ngomong lagi? "Bal uridu ilmaka anta." Saya ingin tahu pendapatmu. Ngomong saja. Maka Sa'id mengatakan, "Idzan yasuka wala yasuk." Kalau kamu dengar pendapat saya, kamu nanti sedih, tidak senang nanti. Kata si Hajjaj, "La budda min an asma'a minka."
Saya harus dengarkan pendapatmu. Ayo ngomong. Maka si Sa'id pun langsung angkat suara. Dia pun ngomong. Inni la'a'lamu annaka mukhalifun di kitabillah. Saya berpendapat kamu itu menyelisihi kitabullah. Tuqdimu ala umurin turidu bihal haibah. Kamu memegang urusan dalam rangka untuk mendapatkan kewibawaan. Riya kamu itu. Wahya tuqhimuka fil halakah. Dalam keadaan itu akan menghantarkan kamu kepada kehancuran. Wa tadfa'uka ila an-nar daf'an, dan kamu akan dihantarkan kepada neraka. Wah, enggak takut kamu tuh sesat. Langsung sikat di depan dia. Kamu tuh riya orangnya. Langsung nyala kepalanya Hajjaj. Waduh, pendapatnya kok elek gini. Maka dia pun langsung ngomong Hajjaj ini. Amma wallah laqtulannak. Demi Allah tak santai kamu. Ngamuk dia. Maka Sa'id pun mengatakan, "Idzan tufsidu alayya dunyaya wa ufsidu alayka akhiratak." Kalau kamu bantai saya, berarti kamu merusak dunia saya dan saya akan merusak akhiratmu. Maka Hajjaj pun mengatakan, "Ikhtar li nafsika ayya qitlatin syi'ta." Ditawari. Mau dibantai ditawari. Sekarang kamu pilih. Mau dengan cara apa kamu dibantai? Kalau kita ya ikhwah ditawari kayak begitu, apa omongannya kita? Saya masih saya gitu, Pak. Sudah pilih. Udah mau dibantai sudah pilih lagi. Wah, lebih bingung. Pakai pedang, yo sakit. Sebelah. Pakai tembak, yo sakit, tembus. Pakai gantung, apalagi tersiksa. Terus pokoknya gak ada yang enak. Sudah pilih. Maka Sa'id pun mengatakan, "Balik tarha anta li nafsika ya Hajjaj." Kamu saja yang milih, wahai Hajjaj. Terserah mau bantai pakai apa. Fa wallah, maka Sa'id mengatakan, mengakhiri ucapan dia. Demi Allah, ma taqtulani qatlatan illa qatalakallahu mislaha fil akhirah. Tidaklah engkau membantai saya dengan satu kali pembunuhan, melainkan Allah akan membalasmu nanti di akhirat. Itu akan sama Sa'id. Hajjaj agak kendor. Waduh, bungorek. Dia ngomong, "Afaturidu an a'fu anka?" Apa kamu ingin saya maafkan? Nawari. Gak mau maafkan tapi nawari. Serba repot. Maka Sa'id mengatakan, "In kana 'afun fa min Allah." Kalau maaf itu dari Allah Subhanahu wa taala. Amma anta fala bara'ata laka wala 'udhr. Kalau kamu enggak ada haknya untuk memberi maaf. Wah, marah lagi dia. Naik darah, naik pitam dia. Geram. Wah, orang ini dikasih enak kok malah bilang begitu. Faqtarul Hajjaj, maka Hajjaj pun marah besar dan mengatakan, "As-sayf wan nata' ya gulam." Manggil al-kusunya. "Hei, siapkan pedang dan nata'." Nata' itu semacam karpet. Karpet yang digelar di bawah sang terdakwa hukuman mati. Jadi kalau fulan dihukum mati, langsung digelar karpet kematian. Wah, mendelik langsung di wafat. Fatabassama Sa'idun. Ketika disiapkan pedang di hadapan dia dan karpet khas bau darah orang, si Sa'id pun tersenyum. Senyum dia. Wah, untuk senyum ya ikhwah dalam keadaan seperti ini sangat susah, kecuali orang-orang yang kuat dan tegar di atas sunnah. Kalau kita mungkin bukan senyum lagi, belum dibantai sudah mati duluan, mati ketakutan. Hajjaj pun heran, ngomong sama Sa'id, "Wa ma tabassumuka?" Kenapa kamu senyum? Ketawa ketiwi kenapa? Maka si Sa'id mengatakan, "Ajibtu min jara'atika 'ala Allah wa hilmillahi 'alaiki." Saya itu heran. Kamu itu sangat lancang kepada Allah dalam keadaan Allah itu masih berbaik hati kepada kamu. Kamu masih dikasih hidup, dikasih nafas sudah hidup. Kamu kok lancar sekali mau bantai saya.
Maka Hajjaj pun langsung memberikan instruksi kepada al-kucunya. Uqtulhu ya gulam, bantai dia. Fastaqbala Sa'idun al-qiblah. Maka ketika mau dibantai, Sa'id langsung melengoskan wajahnya ke arah kiblat dan mengatakan, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Saya menghadapkan wajahku kepada zat yang mengatur langit dan bumi secara hanif, dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Baca ayat. Maka Hajjaj pun mengatakan, ihfiru wajhahu 'anil qiblah, palingkan wajah dia dari kiblat. Maka Sa'id mengatakan, fa aina ma tuwallu fasamma wajhallah. Di mana pun engkau palingkan wajahku, maka di sanalah ada wajah Allah Subhanahu wa taala. Sangar. Kubuhu 'alal ard, katanya Hajjaj, banting dia ke atas bumi. Maka si Sa'id mengatakan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi itulah kami ciptakan kalian, dan kepadanya lah kami kembalikan kalian, dan darinya lah kami akan mengeluarkan kalian di kali waktu yang lain. Berpaling ke kiblat, baca ayat. Dipalingkan, baca ayat. Dibanting, baca ayat juga. Maka si Hajjaj mengatakan, izbahu aduwallah, sembelih saja musuh Allah ini. Kama ra'aitu rajulan ada'a minhu li ayatul Qur'an. Ini syahidnya. Saya tidak pernah lihat satu orang pun di dunia ini yang lebih cepat mengeluarkan ayat dari Al-Quran daripada dia. Melengos sini baca ayat, dibawa ke sana baca ayat, dibanting baca ayat lagi. Wah, aneh orang ini. Sembelih saja. Farafa'a Sayyidun kaffaihi. Maka Sa'id ketika sudah di ujung kematian, dia sudah mau dibantai, udah terkapar, angkat tangan. Bukan menyerah, bukan begini. Angkat tangan untuk berdoa. Sa'id pun mengatakan, Allahumma la tusallitul Hajjaj ala ahadin ba'di. Ya Allah, jangan engkau berikan kekuasaan Hajjaj lagi setelahku nanti. Yakni jangan sampai ada nyawa yang terbantai setelahku. Terakhir sudah, nemen sudah doa. Maka yukhnafiddina azakumullah, tidak jauh setelah beliau terbantai Sa'id bin Jubair, 15 hari kemudian setelah kematian Sa'id bin Jubair, sakit Hajjajnya. Sakit hatta humma wastaddat alaihi wat'atul marad. Sampai dia itu demam, panas tinggi, dan dia pun merasa kepayahan dengan sakitnya. Sakit dia, habis bantai Sa'id bin Jubair 15 hari kemudian, 2 minggu ya ikhwah setelah pembantaian, sakit. Fakana yaghfu sa'atan wa yufiqu ukhra. Terkadang dia melek, kadang dia pingsan, melek lagi, pingsan lagi. Masya Allah, sakit yang sangat menimpa si Hajjaj. Fa idza ghafa ghafwatan saghirah istawqada mad'uran wa huwa yasir. Kalau dia agak sedikit sadar, agak-agak melek, dia pun berteriak, ada Sa'id bin Jubair akhidun bi khinaqi. Oi, tolong, ini Sa'id cekek leher saya ini. Ngelindu. Jadi agak-agak sadar begitu, sudah agak fly, mendem lagi ya ini. Ngomong sama bala tentaranya, ini Sa'id bin Jubair ini, cekek saya ini. Ada Sa'id bin Jubair yaqul fima qatal tadi. Kata dia, ini Sa'id bin Jubair ngomong sama saya, kamu bantai saya kenapa, katanya. Aduh, kepayahan dia. Summa ya beki, kemudian nangis si Hajjaj ini, dihantui oleh Sa'id ibn Jubair. Sampai diberatkan dia lagi dekek leher dia, sakit-sakitnya. Kemudian nangis si Hajjaj ini, dan dia pun mengatakan, mali wali Sa'id ibn Jubair, apa hubungan saya dengan, antara saya dengan Sa'id? Ruddu anni Sa'id ibn Jubair, suruh minggir itu Sa'id ibn Jubair. Falamma qadha nahbah, tatkala si Hajjaj pun isdaid, maut, wafat, mati si Hajjaj ini, wa wuriya turabahu, kemudian tanah kuburan sudah menyelimuti jasad dia. Ra'ahu ba'duhu fil hulm, ternyata sebagian dari bala tentara dia itu mimpi malamnya.
Jadi setelah dia dikubur sudah tenang. Ternyata mimpi pada tentaranya. Faqalalah, ketemu dengan Hajjaj. Loh, Hajjaj ditanya sama tentaranya ini. Ma fa'alallahu bika fi man qataltahum ya Hajjaj? Bagaimana kabarnya wahai Hajjaj? Bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang kau bantai sebelumnya? Maka dia mengatakan, qatalani Allahu bikulli imri'in qatlatan wahidah. Allah membalas saya, membunuh saya pada masing-masing orang yang saya bantai satu kali pembunuhan. Diqisas, satu orang diqisas, dia mati dibantai, hidup lagi, bantai lagi, mati lagi. Cuma satu. Wa qatalani bi Sa'id bin Jubair 70 qatlatan. Sedangkan saya diqisas dikarenakan saya membunuh Sa'id bin Jubair, saya dibantai 70 kali. Masyaallah. Intah. Selesai kisahnya ikhwan fillah azakumullah. Masyaallah. Setengah 10. Hakala ikhwan fillah azakumullah, demikianlah kisah terbantainya imam ahli tafsir di zamannya, termasuk daripada murid seniornya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa arda, terbantai. Pada detik-detik menjelang beliau wafat, beliau masih bisa mengeluarkan istinbat dari ayatul Quran. Masya Allah. Yastadillu bil ayat alal qara'inil ahwal. Beliau mengambil dalil Al-Quran dari ayat untuk keadaan yang beliau hadapi. Ketika memandang ke arah kiblat, membacakan ayat tentang masalah kiblat. Ketika dipalingkan wajahnya ke arah selain kiblat, membawakan ayat yang menyatakan bahwasanya wajah Allah itu ada di mana-mana. Bukan pengertian wahdatul wujud, tetapi fa aina ma tuwallu wujuhakum fatamma wajhullah. Ketika dia dibanting, posisinya itu sudah terkapar, dia membawakan ayat tentang bumi. Masya Allah, azakumullah. Bukan orang sembarangan. Betul lah diomongkan Hajjaj tadi. Tidak ada satupun orang yang dia ketahui selama dibantai yang lebih cepat mengeluarkan ayat Al-Quran daripada dia. Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu. Hakadha khanafiddina azakumullah. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan berikutnya, kalau memang masih diberikan kesempatan, kita akan membahas pembahasan yang selanjutnya pula. Kita lihat sikon besok. Kalau memang masih ngatas, ya kita lanjutkan baca biografinya. Kalau tidak, kita langsung masuk pada madrasatun, sekolah di Irak, yakni para senior yang ada di Irak. Dikarenakan kalau kita baca satu-satu panjang, belum Mujahid Ibnu Jabr al-Makki, di mana beliau ketika beliau sujud bablas mati. Jadi beliau meninggal itu dalam keadaan beliau sujud. Belum lagi Ikrimah Maulid bin Abbas yang dituduh habis-habisan oleh orang-orang ketika itu bahwasanya dia berdusta atas nama Ibnu Abbas dalam keadaan tuduhan itu tidak benar. Belum lagi Tawus bin Kaisan al-Yamani, belum lagi Atha bin Abi Rabah budak Habasyah yang diminta fatwanya oleh seorang khalifah ketika itu. Masih panjang ceritanya ya ikhwah. Rekayasa kita itu masih panjang. Sedangkan antum sudah dikirkan ke kampung halaman. Kita ajak antum ke zaman tabi'in, tapi kayaknya antum pikirannya kok sudah ke veteran semua. Bayangkan sudah rumah ini. Kita kena berjana azakumullah bas. Ya, memang yang namanya belajar itu butuh perjuangan, ya kan? Dikatakan oleh sebagian salaf, ada seorang imam yang dia itu belajar bertahun-tahun, dah pulang-pulang. Maka dia pun dikirim surat sama keluarganya. Tidakkah engkau ingin pulang? Maka dia mengatakan, kalau seandainya ada gunung hijau yang mengatakan aku pulang, aku akan pulang. Tapi apa daya, tangan ingin memeluk gunung tapi tidak mampu. Masya Allah, tapi antum mampu untuk pulang, tidak usah naik burung, naik bis sampai, ya. Nah, ya labas. Dulu zaman sahabat pun ketika les khusus 1 bulan, penuh ya akhir 1 bulan, ada harus penuh 1 bulan.
1 bulan merasa rindu dengan keluarganya, diizinkan untuk pulang. Ya memang kerinduan itu adalah watak dasar manusia. Nah, tidak bisa dipungkiri lagi. Ya Pak Ahmad ya. Daam, tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa bi hadza naktafi subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiik.